Selamat datang di channel Gogoyang. Subtitle tersedia dalam beberapa bahasa. Silakan aktifkan subtitle sesuai kebutuhan. Atau tuliskan di kolom komentar. Video ini adalah cerita fiksi tentang misteri dan perjalanan hidup dalam seri Detektif Thumbnail. Semoga hari kalian menyenangkan dan cerita ini dapat menemani waktu kalian. Cerita ini dimulai ketika Theodore, atau biasa dipanggil Theo, kembali berdebat dengan kedua orang tuanya. Theo yang berusia 17 tahun adalah seorang pelajar tingkat akhir sebelum melanjutkan ke universitas. Batas akhir pendaftaran universitas tinggal 1 bulan lagi. Tapi Theo belum juga menentukan pilihannya. Ayahnya adalah seorang perwira militer yang berharap Theo mengikuti jejaknya, mengabdi kepada negara. Sementara itu, ibunya yang merupakan dokter bedah senior berharap putranya menjadi dokter, apapun spesialisnya. Namun, tak ada satu pun terasa sesuai bagi Theo. Theo lebih suka menikmati aktivitas di luar ruangan dibandingkan menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam ruangan. Semakin dekat batas pendaftaran, pertanyaan yang sama terus berulang setiap hari. Jenuh dengan pertanyaan yang sama, akhirnya Theo memutuskan keluar rumah dan menginap di rumah salah satu seorang sahabatnya, Vincent. Di sana, Theo berharap suasana yang berbeda dapat menenangkan pikirannya, atau setidaknya memberinya sebuah petunjuk. Masih masalah sama? Tanya Vincent. Theo hanya mengangguk pelan. Tidurlah. Kalau lapar, ambil sendiri di kulkas, sahut Vincent. Theo pun merebahkan diri di ranjang, di dekat Vincent yang saat itu sedang bermain game daring. Dari malam hingga paginya, Theo tetap tak bisa tidur. Suara keyboard dan mouse membuatnya terjaga. Ditambah lagi beban pikiran yang dibawanya dari rumah. Setelah berpamitan kepada Vincent, dia menghabiskan seharian berjalan tanpa tujuan. Tak terasa, hari sudah menjelang sore. Theo akhirnya menuju ke sebuah taman kota. Taman itu membentang di tepi sungai. Sementara deretan gedung-gedung kota menjulang megah di seberangnya. Theo kemudian duduk di sebuah bangku taman. Tak lama kemudian, seorang wanita datang dan duduk di ujung bangku yang sama. Wajahnya tampak sedih, dengan beberapa tetes air mata di pipinya. Pandangannya terus tertuju ke arah sungai. Mencoba mengalihkan pikirannya, dia membuka percakapan ringan. Mereka akhirnya berkenalan. Wanita itu bernama Eva. Percakapan mereka berlangsung singkat. Eva juga tidak menyinggung tentang beban pikirannya. Sejak semalam, Theo belum sempat tidur. Ditambah lagi semilir angin. Tanpa disadarinya, Theo tertidur di bangku taman itu.
Theo terbangun oleh sirine ambulan. Beberapa petugas polisi memasang garis polisi, sedangkan lainnya menjaga di beberapa titik. Beberapa petugas medis berlarian menuju tepi sungai. Seorang petugas polisi menghampiri Theo dan memintanya untuk menjauh dari lokasi. Theo kemudian berdiri dibantu oleh petugas itu. Masih mengantuk, Theo pening dan jatuh kembali di kursi. Petugas akhirnya meminta Theo untuk diam di kursi dan tidak mengganggu petugas selama proses evakuasi. Tak lama kemudian, dua petugas mengangkat sebuah tandu menuju ambulan. Di belakang petugas itu, terlihat seorang wanita mengikuti mereka. Saat sudah dekat, ternyata Eva. Agar tidak mengganggu petugas, Theo berusaha menggapai Eva untuk menariknya duduk. Namun tangan Theo justru menggapai pundak petugas dan menariknya. Sontak, pegangan terlepas. Tandu pun jatuh miring. Kain penutup tersingkap. "Kenapa kau jatuhkan?" saut petugas yang di depan. "Anak ini tiba-tiba menarik tanganku. Apa maksudmu?" saut petugas yang di belakang sambil memarahi Theo. Merasa bersalah, Theo pun maju ke arah tandu untuk memperbaiki posisi kain penutup itu. Maaf, aku tadi mau minta ibu itu agar tidak mengikuti kalian. Balas Theo dipenuhi keringat dingin. Terpaku melihat wajah di tandu itu. Wajah di tandu itu adalah Eva. Perlahan, Theo ke posisi jongkok dan termenung. Petugas medis itu lantas melanjutkan langkahnya dan meninggalkan Theo. Theo melirik ke arah kanan. Terlihat sepasang kaki transparan. Setelah mengumpulkan keberaniannya, Theo mengarahkan pandangannya ke atas. Ternyata Eva juga sedang memandangnya dalam keadaan transparan. Lama, Eva menghilang di hadapannya. Kurang tidur, tambah melihat penampakan, Theo lantas jatuh dan pingsan. "Dia sudah bangun, Dok." Theo tersadar di ruang gawat darurat. "Bu," saut Theo kepada ibunya yang ada di sebelahnya. Ternyata Theo terbangun di rumah sakit Belmont, tempat ibunya bertugas. Dari hasil pemeriksaan, Theo hanya kelelahan, tak ada luka atau cedera apapun. Setelah ini boleh pulang, saut salah satu perawat kepada ibu Theo. "Jarang di rumah, menyusahkan petugas evakuasi. Setelah ini kamu pulang dan istirahat yang baik. Mengerti?" Ketus ibu. Theo hanya bisa mengangguk setuju. Dalam perjalanan pulang, Theo masih teringat penampakan Eva. Namun dianggapnya hanya akibat kelelahan. 2 hari berlalu sejak kecelakaan. Garis polisi akhirnya dilepas. Taman kota kembali dibuka untuk umum. Meski begitu, sebagian warga masih enggan mengunjungi taman kota tersebut. Keesokan harinya, Theo kembali ke taman kota untuk lari sore. Saat menjelang malam,
Theo menuju ke tepi sungai untuk beristirahat. Di area bawah, Theo melihat seorang wanita berdiri tak jauh darinya. Kepalanya menunduk terus. Belum sempat menghampiri, seorang wanita itu tiba-tiba hilang. Seketika kejadian Eva waktu itu langsung teringat kembali. Berarti waktu itu nyata dalam benak Theo. Karena penasaran, Theo menuju ke tempat sosok Eva itu menghilang. Terlihat sesuatu berkilau di sela-sela rumputan. Theo menemukan sebuah bros perak di balik rumput. Apakah ini milik Eva? Dalam benak Theo. Theo lantas membawanya ke kantor polisi untuk ditanyakan kepada keluarganya. Di sana, seorang petugas memutus bros itu dan mengabarkan ke pihak keluarga. Tak lama kemudian, petugas itu kembali ke Theo. Anak korban yang bernama Lia ingin bertemu mengambil bros itu, sekaligus mengucapkan terima kasih secara langsung. Mohon menunggu. Sambil menunggu, dia memberikan diri menanyakan kronologi kecelakaan di taman kota waktu lalu. Menurut keterangan para saksi, Eva sempat membungkuk untuk meraih sesuatu di dekat tangga. Namun terpeleset, terguling menuruni lereng rumput, lalu terjatuh ke sungai. Benturan di kepala membuatnya kehilangan kesadaran. Hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa korban mengalami kelelahan, diduga kehilangan keseimbangan. Beberapa saat kemudian, dua orang memasuki kantor polisi. Tak lama, terdengar isak tangis dari ruang pelayanan. Mereka keluar, lalu menghampiri Theo, seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Lia, putri Eva, dan Leon tunangannya. Terima kasih sudah menemukannya. Bros ini adalah perhiasan warisan keluarga kami. Sudah ku cari kemana-mana, tapi tak menemukannya juga, ucapnya pelan. Mereka berbincang-bincang sebentar, lalu berpisah. Lia dan Leon menuju ke rumah persemayaman. Sepertinya baru pertama kali aku melihat bros itu, sahut Leon. Dia lalu menjelaskan bahwa bros itu selama ini dibawa oleh ibunya. Beberapa bulan yang lalu, ibu memintanya untuk dipakai di hari pernikahannya dan menyimpannya. Namun Lia menolaknya karena terlalu kuno dan kusam. Ibu hanya tersenyum lalu menyimpannya kembali. Dia tertunduk. Air matanya mengalir di wajahnya, penuh penyesalan. Kalau dipoles, pasti akan terlihat indah dipadukan dengan gaun pengantinmu, sahut Leon menenangkan. Lia menggenggam erat bros warisan itu dan memeluknya perlahan dari sampingnya.